video kali ini gue akan membahas tim pick gue untuk di Double Game Week 22 nanti. Tapi sebelum kesana gue mau review sedikit Game Week 21 gue. Karena di video sebelumnya gue review itu belum ada hasil West Ham versus Norwich ya. Tapi sekarang jadwalnya udah main semua. Dan hasil dari Game Week 21 ini gue dapat 103 poin, minus 4 jadi 99 poin bersih ya. Dengan ya tentunya seperti kalian lihat highlight di tim gue tentunya itu si Bowen ya, triple captain gue berhasil mendapatkan 63 poin setelah menjalani double game week ya. Pertama itu versus Crystal Palace dia menghasilkan 1 assist, dan semalam lawan Norwich dia cetak 2 gol. Ini hasil yang positif dan gue seneng banget dengan hasil ini. Setelah beberapa lama ya gue berlama-lama gitu di ranking 100.000, akhirnya gue bisa keluar juga dari ranking 100.000 dan memasuki top 100k ya. Dengan ranking gue saat ini itu 78.000, not bad, dan gue sih pengen meneruskan tren positif ini ya untuk di game-game selanjutnya. Dan ya, begitu aja game week 21 gua. Next gua mau bahas game week 22 ya. Jadi tim gua untuk di game week 22, kalau gua nggak melakukan transfer, kurang lebih akan seperti ini susunannya ya. Yaitu Ramsdale di kiper, terus gua pasang 3 back, Cancelo, Rudiger, dan Trent. Dan di midfield ada Saka, Bowen, Jota, dan Moura. Dan di striker itu ada Calvert-Lewin, King, dan Antonio. Dan dari tim ini yang double game week itu ada 3 orang ya, yaitu Rudiger, Moura, dan King. Untuk 3 pemain di double game week 22 ini sebenarnya masih tergolong kurang ya, karena kalau menurut gua itu minimal kita harus punya 4 pemain double game week gitu ya kalau mau survive gitu. Itu menurut gua ya, nggak tahu menurut kalian. Dan ya, dari tim ini sih kalau kalian lihat sebenarnya oke-oke aja ya, nggak ada yang cedera, dan jadwalnya pun relatif bagus gitu ya, kebanyakan. Tapi kalau gue melihatnya di sini ada 2 masalah ya, ada 2 problem, yaitu pertama gue nggak punya kapten yang kuat ya untuk di game week 22. Paling yang bisa gue kaptenin dari 11 pemain ini itu mungkin si King ya, yang double game week dan lawannya pun mudah, Newcastle dan Burnley. Tapi menurut gue eh kalau gue sendiri ya, kalau gue pribadi, gue kurang pede kaptenin King, kaptenin pemain Watford. Mungkin kalau gue punya Dennis bukan King, gue masih agak lebih pede ya. Tapi kalau gue kaptenin King, gue kurang struck aja gitu ya dengan kapten King. Gue maunya gue bisa kapten Kane atau Ronaldo atau pemain yang lain ya, yang lebih menjanjikan lah gitu. Karena King sendiri, karena kita tahu juga di beberapa game week lalu itu dia kalah skor ya sama Dennis gitu. Dan kalau Moura sendiri menurut gua kurang bisa jadi kapten karena lawan pertamanya itu berat, yaitu di Arsenal walaupun di home. Dan Moura sendiri kalau gua lihat itu kita cuma bisa realistis berharap attack return itu di versus Leicester nanti ya. Dan ya, kira-kira itu sih problemnya, yaitu 2 problem tadi. Dan rencananya sih gue akan ya gue ada 2 opsi lah untuk lanjut ke game week 22 nanti ya. Yaitu ya, opsi pertama itu gue akan raw transfer kemungkinan, karena ya seperti kalian lihat pemain gue nggak banyak yang jelek-jelek juga ya, fine-fine aja gitu di atas kertas. Terus yang opsi kedua itu rencananya gue akan jual Salah ke pemain lain, yaitu ke Maddison. Maddison ini gue pilih karena menurut gue Maddison pemain yang krusial untuk di double game week ini. Dan menurut gue Maddison menjadi salah satu pemain penting untuk Leicester ya, karena udah berapa game week lalu juga Maddison konsisten mencetak gol maupun assist juga ya. Dan Maddison juga jaminan main, dan menurut gue
kalau gua nggak punya Madison, kayaknya gua nggak akan survive untuk di game week 22 ini. Jadi gua bisa aja red arrow gitu ya kalau gua nggak punya Madison. Dan menurut gua Madison sendiri ini bisa banget untuk jadi kapten ya, walaupun kalian mungkin ragu kalau mau kapten di Madison, tapi kalau gua pribadi gua melihat Madison menjadi opsi kapten yang solid sih ya. Dan kalau gua beli Madison dengan menjual Salah, itu gua pribadi itu gua akan pakai Madison itu di game week ini aja, di game week 22 ini. Setelah itu lawan Brighton kemungkinan gua akan jual Madison ke pemain City ya. Dan ya karena pemain City itu jadwalnya sampai game week 27 itu bagus banget, makanya gua akan tak menargetkan pemain tengahnya City lah, mungkin Sterling atau Foden gitu ya. Dan Salah ini perlu kita ingat juga bahwa kalau Salah ini apa namanya, dia akan balik dari AFCON kemungkinan itu di game week 24 atau paling telat itu di game week 25 ya. Jadi gue pribadi nggak perlu pusing gimana-gimana ya apa namanya, menentukan atau memilih replacementnya Salah, penggantinya Salah yang terlalu long term gitu ya. Karena Salah akan balik nggak lama lagi, kira-kira 2 atau 3 game week lagi. Jadi ya untuk ganti Salah ke Madison itu menurut gue opsi yang aman sih, selama gue nggak terlalu menghabiskan banyak uang sisanya itu ke pemain-pemain lain ya, karena itu akan jadi susah untuk balikin Salah lagi untuk di game week 24 atau game week 25 nanti gitu ya. Sebenarnya gue juga bisa ganti Salah ke Madison, terus ambil minus juga, upgrade apa namanya, striker gue entah ke Kane atau ke Ronaldo ya. Tapi menurut gue itu akan merepotkan gue untuk membawa Salah kembali ke tim gue untuk nanti di game 24 atau di game 25 nanti ya. Menurut gue sih eh jual Salah ke Madison saat ini untuk di tim gue itu menjadi opsi yang paling cocok sih ya, dan paling aman juga. Dan untuk susunan tim gue di game week 22 nanti kira-kira akan seperti ini. Gue akan main 3-4-3 formasinya dengan Madison di kapten ya. Gue akan kapten di Madison dan vice kaptennya itu King. Dan mungkin gue akan bahas dari kiper dulu lah ya. Dari kiper gue punya Ramsdale lawan Tottenham. Ini bukan jadi match yang mudah bagi Arsenal karena kita tahu semua si Arsenal ditinggal Partey, dan baru-baru ini juga ada berita bahwa si Smith Rowe dan Odegaard juga nggak bisa main ya. Jadi si Arsenal timnya akan apa namanya, kurang kuat lah ya kalau gue bilang untuk melawan Arsenal, melawan si Spurs. Jadi menurut gue Ramsdale mungkin realistisnya bisa save point aja gitu ya. Mungkin untuk clean sheet terlalu tinggi harapannya. Jadi ya gue kalau kalau Ramsdale dapat save point aja gue udah senang sih. Lalu di defense itu ada Cancelo, Rudiger dan Trent. Rudiger lawan City dan Brighton. Menurut gue kita bisa ngarep clean sheet itu di pertandingan lawan Brighton ya untuk realistisnya, karena lawan City menurut gue Chelsea bakal kebobolan dan kemungkinan kalah juga karena di away. Dan untuk dua back lainnya yaitu Cancelo, menurut gue lawan Chelsea kemungkinan untuk clean sheet sebenarnya ada, tapi nggak terlalu besar lah ya kalau menurut gue, mungkin 40% gitu kemungkinan City untuk clean sheet. Lalu untuk Trent sendiri lawan Brentford yang hancur-hancuran, menurut gue ini menjadi pertandingan yang apa namanya, yang dengan kemungkinan clean sheet-nya itu paling tinggi menurut gue ya, Liverpool lawan Brentford. Jadi gue sangat pede si Trent dapat clean sheet point dan mungkin dia bisa assist juga ya. Lalu di midfield itu ada Maddison, Bowen, Jota, dan Lucas Moura. Maddison lawan Burnley away dan Tottenham home. Menurut gue untuk kapten sendiri nggak apa namanya, bukan nggak mungkin si Maddison bisa attack return di dua game tersebut ya, lawan Burnley dan Tottenham.
Dan kalau gue pribadi sih gue cukup pede Madison bisa cetak gol di masing-masing pertandingan ini ya. Lalu di selanjutnya itu Bowen lawan Leeds di home. Bowen lawan Leeds itu kemarin di FA Cup sebenarnya si West Ham juga udah lawan Leeds ya di home juga. Dan kemarin West Ham menang 2-0 dan menurut gua si West Ham bisa mengulang tren kemenangan ini juga. Dan kalau gue bilang sih Bowen bisa juga cetak gol ya lawan Leeds. Lalu Jota lawan Brentford, eh, siapa namanya Liverpool tanpa Mane dan Salah, menurut gua akan bertumpu ke Jota atau ke Firmino ya nanti ya. Dan menurut gua Jota kemungkinan untuk cetak gol ini cukup tinggi lawan Brentford, jadi gua pede aja Jota bisa cetak gol sih. Terus Lucas Moura, ini pemain diferensial ya. Pemain diferensial gua, dia akan lawan Arsenal dan Leicester. Moura sendiri ini setelah kemarin Son cedera ya, absen, si Moura ini menjadi motor serangannya Spurs gitu. Conte kayaknya setelah si Son absen, si Conte memasang Kane dan Moura itu di depan. Jadi mereka berdua itu duet ya, karena kalau gue lihat rata-rata posisinya si Moura itu cukup ke depan, cukup dekat sama Kane di dua pertandingan kemarin gitu. Jadi ini menjadi hal yang positif juga sih menurut gue. Dan ya semoga aja lawan Arsenal mungkin Moura bisa asis aja ya atau gol ya, bisa juga. Tapi lawan Leicester definitely bisa cetak gol si Moura ini. Lalu di striker ini yang menarik karena gue nggak punya Kane atau Ronaldo ya. Malah gue punyanya itu si Calvert-Lewin sama si Antonio. Calvert-Lewin sendiri lawan Norwich, walaupun Everton lagi lagi hancur-hancuran ya, dan Calvert-Lewin juga kemarin mengecewakan performanya, gagal cetak gol. Tapi harus diingat juga si Lewin itu kemarin lawan lawan Brighton ya. Itu dia dapat XG yang cukup besar ya, dan kemarin sebenarnya dia underperform aja. Jadi menurut gue sih lawan Norwich si Lewin bisa cetak gol karena kemarin pun lawan Brighton dia XG-nya besar ya, cukup besar, sekitar 1,0 berapa gitu ya. Itu XG non penalti ya. Jadi ya gue cukup pede si Lewin bisa cetak gol lawan Norwich. Lalu King double game week lawan Newcastle dan Burnley. Ini akan ya untung-untungan lah untuk kalau si King ya. Karena kita tahu semua yang menjadi main threat untuk Watford itu bakal si Dennis ya nanti. Dan King gue cuma bisa berharap dia bisa dapat penalti aja ya, karena penendang penaltinya si Watford itu si King. Jadi King kemungkinan dia bisa cetak 1 gol dari 2 pertandingan inilah ya. Lalu Antonio lawan Leeds, ya Antonio kemarin lawan Norwich itu nggak begitu bagus mainnya, beda sama kemarin dia lawan Crystal Palace ya gitu. Jadi gue sih nggak terlalu pede Antonio bisa cetak gol ya, tapi ya kita lihat aja nanti. Lalu di bench sendiri gue punya Foster dan Saka di bench pertama. Sebenarnya Saka gue pengen banget mainin dia ya. Sebenarnya kalau gue nggak transfer, gue akan mainin Saka gitu ya dibanding Salah yang jadi tempatnya Madison sekarang gitu. Tapi gue inget bahwa Arsenal lagi midfieldnya tuh lagi pada cedera dan lagi banyak yang ke AFCON juga. Dan Arsenal tanpa Odegaard dan Smith Rowe gue nggak bisa bayangin Arsenal tanpa nomor 10 ya. Jadi gue sih sedikit ragu dengan Saka lawan Tottenham nanti. Jadi mungkin lebih baik gue bench aja. Lalu bench kedua Dawson lawan Leeds. Ini sebenarnya menurut gue chance si West Ham untuk clean sheet lawan Leeds sebenarnya cukup besar ya, karena kemarin lawan Leeds di FA Cup tuh si West Ham menang 2-0 berhasil clean sheet, dan Dawson juga kemarin main ya. Jadi gue sih ada harapan sebenarnya si Dawson
bisa clean sheet, tapi kalau dibanding 3 back yang jadi starting gua, yaitu Cancelo, Rudiger, dan Trent, gua sih lebih mending pilih 3 pemain ini ya daripada gua start si Dawson ya. Lalu Livramento yang masih cedera jadi bench ketiga gua. Dan mungkin segini aja pembahasan gua untuk di Double Game Week 22 ini ya. Perlu diingat ini belum fix ya, gue belum transfer sama sekali. Gue akan menunggu sampai deket-deket deadline ya, baru gue akan transfer. Tapi kira-kira yang akan gue transfer adalah Salah ke Madison. Dan ya, dan next gue mau bahas 3 opsi kapten terbaik untuk di Double Game Week 22 ini. Jadi yang pertama gue masukin Madison ya, yaitu yang akan jadi kapten gue kemungkinan di Double Game Week 22 ini. Madison sendiri dari game week 18 sampai game week 21 itu XG-nya itu 0,54 dengan expected assist 90, 0,16 dan shot in the box dia 4 dan shot on target itu 3 ya. Menurut gua Madison ini tipe pemain yang efektif untuk shot ke gawang gitu ya. Dari 3 shot on target ini dia udah menghasilkan 3 gol ya kalau nggak salah ya. Dan lawan Burnley dan Tottenham, terutama Burnley ya, itu ternyata Burnley itu lebih sering kena tembakan dari tengah. Dan menurut gue ini cocok untuk Madison ya, bisa cetak gol lawan Burnley. Dan lawan Tottenham juga gue cukup pede sih Madison bisa skor gol sih. Dan Madison sendiri ini menjadi kapten diferensial ya, dibanding kapten-kapten lainnya. Dan yang kedua itu Ronaldo lawan Villa dan Brentford away. Ronaldo sendiri itu di game week 18 sampai game week 21 udah menghasilkan XG per 90-nya 0,33 dengan expected assist 90 itu 0,08 dan shot in the box-nya 8 dan shot on target itu baru 2 ya. Dan Ronaldo sendiri itu baru cetak 1 gol ya kalau nggak salah dari 4 game week terakhir. Dan gua sih melihat Ronaldo akan menjadi kapten yang populer di game week 22 ini. Pasti akan banyak yang kaptenin Ronaldo. Sebenarnya agak serem juga nggak punya Ronaldo di game week 22 ini, tapi gue sih melihat formnya MU lagi jelek ya, dan ya intinya nggak begitu bagus. Jadi kalaupun Ronaldo bisa cetak gol, gue sih nggak begitu gimana-gimana ya, karena gue sih yakin Ronaldo nggak akan terlalu eksplosif di double game week ini. Next itu yang gue takutin adalah si Kane ya sebenarnya, karena Kane datanya dari game week 18 sampai game week 21 ini bagus banget. Kemarin gue juga udah bahas si Kane sama Ronaldo, itu lebih bagus Kane ya. Dengan si Kane itu XG per 90-nya itu 0,74 dan expected assist 90 itu 0,18 dan shot in the box itu 14 kali dan shot on target itu 8 kali. Ini bener-bener emang Kane lagi attacking banget, dan si Kane juga udah konsisten ya. Selama 4 game week terakhir dia udah cetak 4 atau 3 gol gitu ya berturut-turut. Dan lawan Arsenal ini sebenarnya menjadi makanan favoritnya Kane lawan Arsenal, karena dia sering cetak gol lawan Arsenal ya. Lawan Arsenal di home juga menjadi keuntungan sendiri bagi Spurs dan Kane, dan kemungkinan sih kalau Arsenal lengah ya defense-nya, si Kane bisa cetak gol definitely. Dan lawan Leicester di away, definitely si Kane punya peluang untuk cetak gol, mungkin 1 atau 2 gol ya. Dan walaupun IO-nya si Kane itu 12% sekarang, menurut gua Kane ini menjadi kapten terbaik untuk di double game week ini, mengalahkan Ronaldo ya. Tapi untuk differential kapten sendiri gua yakin ke Madison ya. Oke, mungkin segitu aja video gua kali ini. Dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, share, subscribe seperti biasa. Dan jangan lupa juga komen di bawah kalau kalian punya pertanyaan seputar FPL ya. Dan gue FPL Jono, and I'll see you on the next video. Bye.